setan yang bersekutu dengan manusia. Hello, what's up? Selamat datang lagi bersama aku di sini. Terima kasih sudah kalian subscribe channel ini, karena kalau sudah kalian subscribe channel ini membuat aku bersemangat untuk membuat video-video yang lainnya. Di berbagai daerah pasti ada hantu yang sangat ditakuti. Seperti di Batak mungkin, di Medan ada hantu yang ditakuti namanya Begu. Mungkin di Jawa ada juga hantu yang sangat ditakuti, mungkin kuntilanak atau genderuwo. Tapi kita tidak pernah berpikir apakah ada hantu di Papua yang sangat ditakuti, di Maluku atau di Nusa Tenggara Timur. Sebenarnya ada hantu yang sangat ditakuti di Papua, di Maluku, dan di Nusa Tenggara Timur. Apa hantunya? Hantu yang ditakuti di Papua dan di Maluku atau di Nusa Tenggara Timur namanya adalah hantu Swangi. Kali ini kita akan membahas tentang hantu yang berada di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Di Nusa Tenggara Timur ada namanya hantu yang sangat ditakuti. Namanya adalah Swangi. Swangi ini merupakan cerita rakyat yang sangat ditakuti, yang dipercaya oleh orang Indonesia Timur, seperti Maluku dan Papua. Sebenarnya aku kan orang Medan, jadi aku sebenarnya nggak pala banyak tentang hantu Swangi ini. Tetapi Swangi ini masih berhubungan erat dengan iblis dan roh jahat. Swangi ini lebih dihubungkan dengan tukang sihir. Ya, bisa dikatakan dengan mungkin setan yang bersekutu dengan manusia. Roh jelmaan itulah yang dianggap sebagai hantu Swangi. Swangi pada umumnya hanya dikenal atau diketahui di Nusa Tenggara Timur atau Indonesia bagian timur, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua. Untuk masyarakat Papua, Swangi bisa menjelma menjadi bola api. Bola api yang menyasar mencari korbannya. Dan untuk Provinsi Maluku, Swangi ini adalah perempuan jahat yang bergentayangan. Rohnya berwujud perempuan yang sangat cantik, yang akan mengincar pria hidung belang. Swangi ini atau hantu Swangi ini akan menggoda para pria hidung belang. Sampai ini si pria ini akan mau berhubungan intim dengan hantu perempuan cantik ini atau Swangi. Dan jikalau si pria ini mau berhubungan intim dengan dia, Swangi ini akan menyerang si pria hidung belang ini dan akan menghabiskan alat kelamin pria hidung belang tersebut. Di Nusa Tenggara Timur, sosok Swangi ini dikisahkan sebagai wanita tua yang sangat dengki terhadap tetangga-tetangganya. Oke, kalian santai dulu di sana. Jangan langsung takut. Jangan tegang dan santai aja. Tarik napas dalam-dalam. Oke, udah. Aku akan ceritakan kepada kalian asal muasal hantu Swangi yang berada di Papua dan Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 1895, di sebuah kampung di Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, hidup seorang nenek yang sangat cantik dan rupawan. Tapi di balik kecantikan wajahnya, ada tersembunyi suatu kedengkian di dalam hatinya. Nenek ini selalu merasa iri dan dengki terhadap yang mempunyai kelebihan yang lebih dari si nenek ini. Entah itu harta maupun ilmu pengetahuan. Suatu hari, ada tetangga si nenek ini yang baru pulang memancing ikan. Dan tetangganya ini mendapatkan ikan yang sangat banyak. Pada saat itu juga, karena si nenek ini melihat tetangganya, pada hari itu juga, detik itu juga,
si nenek ini sangat merasa iri terhadap tetangganya karena mendapatkan ikan yang sangat banyak. Dan pada akhirnya si nenek ini mencari cara supaya tetangganya tidak lagi bisa mendapatkan ikan. Dan si nenek ini tidak kehabisan akal. Dan akhirnya si nenek ini pergi ke hutan dan menjumpai pohon yang sangat besar. Dan disitulah dia menyembah pohon ini. Selama 40 hari dia menyembah pohon ini di hutan agar mendapatkan ilmu sihir atau ilmu hitam dari pohon yang besar tersebut. Dan akhirnya usaha si nenek ini berhasil. Saat si nenek ini mau pulang dari hutan, si nenek ini mendengar suara dari pohon besar tersebut. Suara pohon yang sangat besar itu mengatakan kepada si nenek ini, Pulanglah ke rumahmu pada saat di malam hari. dan Rohmu harus keluar. itulah yang dikatakan pada si nenek itu dari penunggu pohon tersebut. Dan akhirnya si nenek ini mengiyakan apa yang dikatakan si pohon besar tersebut. Sesampai si nenek ini di rumahnya, tingkah laku si nenek ini mulai aneh. Tatapan matanya mulai berubah menjadi merah-merah dan seperti iblis. Suasana pun saat itu sudah malam, dan pada saat itu semua warga sedang tidur lelap di rumahnya masing-masing. Dan di malam itu juga si nenek ini mempraktekkan ilmu sihir yang ia dapat dari pohon besar tersebut. Pada saat nenek ini mempraktekkan ilmu sihir tersebut di rumahnya, tiba-tiba lehernya kayak dicekik. Dan si nenek ini berteriak kesakitan sejadi-jadinya. Akhirnya seluruh warga yang di kampung ini terbangun dari tidurnya dan mendengar suara si nenek ini berteriak-teriak. Dan semua warga pergi ke rumah si nenek ini melihat keadaan si nenek ini, menghampiri si nenek ini. Dan warga yang melihat ke rumah si nenek ini terheran-heran. Dan ternyata si nenek ini sudah meninggal secara sadis. Siapa yang membunuh dia? Satu warga mengatakan bahwa si nenek ini sedang mempelajari ilmu hitam dan ilmu sihir. Si nenek ini salah mempraktekkannya. Dan pada saat itu juga warga sepakat memberi nama kepada si nenek yang meninggal ini sebagai Swangi. Dan kalau kita balikkan ke belakang, seperti yang dibilang pohon yang tadi, yang pohon yang besar itu, sewaktu si nenek ini mau pulang, si pohon ini pun sudah mengatakan, rohmu harus keluar. Dan akhirnya roh si nenek ini keluar. Rohnya akan bergentayangan di malam hari untuk mencari korban. Sosok misterius hantu Swangi ini sangat ditakuti karena bisa menyebabkan orang yang menjadi korban menderita penyakit yang aneh hingga berujung pada kematian. Banyak juga cerita yang beredar. Swangi juga dikenal sebagai penyihir yang memiliki ilmu hitam yang disebut juga dengan dukun. Ada juga yang menceritakan sosok Swangi ini suka makan daging manusia. Dan Swangi ini juga bisa terbang dengan pelepah daun, menyelinap masuk ke rumah-rumah orang. Swangi ini juga bisa menjelma menjadi cicak. Kenapa dia bisa menjelma sebagai cicak? Supaya dia bisa mudah masuk ke rumah para korban-korbannya. Banyak juga orang yang mengatakan Swangi ini bisa berubah menjadi binatang apa saja yang dia inginkan. Namun yang menakutkan sebenarnya bukanlah wujud dari Swangi ini, melainkan apa yang bisa dilakukannya terhadap orang-orang.
Di Papua nih, di Papua itu Swangi itu adalah manusia biasa, namun bisa membunuh orang secara misterius. Ceritanya, Swangi bisa membunuh tanpa jejak apapun. Dan Swangi ini sangat ditakuti di Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku yang mereka percayai. Dan ada juga yang mengatakan, jika kamu mencium bau binatang kuskus, kalian kenal kuskus kan? Seperti ini. Sebaiknya kamu masuk ke rumah dan berlindung. Bau kuskus itu menandakan Swangi tidak jauh dari dirimu. Ayo. Itulah dia cerita hantu yang berada di Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Seperti apa ceritanya? Apakah sama seperti di daerah kalian atau seperti hantu yang kalian kenal? Itulah dia hantu yang sangat ditakuti di Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Maluku. Hantu yang ditakuti di sana namanya adalah Swangi. Oke, kalau aku salah, tolong aku dimaafkan dan kalian komen di bawah ya. Apalagi kalian warga Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Aku mohon maaf jikalau aku salah. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa kalian subscribe channel ini, karena kalau kalian subscribe channel ini, itu akan membuat semangatku mengupload video-video yang baru dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love untuk kalian semua.